bagaimana kita menyikapi masalah bisnis PGMC. Tapi sebetulnya yang akan kita bicarakan hanya beberapa pengalaman yang sudah saya lalui dan planning ke depan bagaimana PGMC yang saya ketahui. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua sudah mengadakan acara ini untuk kebaikan semua. Kemudian terima kasih juga ke Pak Erik ya, yang selalu berkomunikasi, Pak Indra dan teman-teman untuk bagaimana kita mengambil peluang ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya dari awal bisnis PGMC ini saya kaji kurang lebih sekitar saya butuh 5 bulan. Nah, kenapa begitu lama? Karena waktu itu yang join PGMC yang saya ketahui hanya saya saja waktu bulan Februari 2010. Jadi artinya kalau kita misalkan mau sharing terhadap suatu bisnis, nah itu memang sharing terhadap teman-teman dekat, tetapi teman-teman dekat itu kan belum join juga. Jadi apa yang kita bicarakan mungkin belum merasakan bagaimana nih manis pahitnya di PGMC. Jadi belum ada penyeimbang waktu itu, sehingga saya butuh 2 bukti saja waktu ke teman-teman bagaimana itu untuk supaya teman-teman itu join ke PGMC ya. Yang pertama, dalam 5 bulan itu saya mengumpulkan dividen selama 5 bulan untuk withdraw, karena waktu itu harganya $0,8 per lembar. Waktu itu saya join hanya 1 lot. Jadi saya butuh 0,5 oz dikalikan harga waktu itu sekitar $1.300 ya per oz. Jadi saya butuh cukup lama sehingga pada saat sudah terkumpul, kemudian saya konversi dan saya withdraw. Nah, itu senjata yang pertama yang saya miliki, bahwa PGMC itu tidak hanya angka saja, tapi betul-betul ada bukti. Dan terlebih PGMC ini tidak melibatkan pihak lain. Maksud saya tidak melibatkan pembayaran secara online seperti PayPal, ya, kemudian e-wallet, kemudian satu lagi Liberty Reserve. Itu mereka bebas. Jadi tidak melalui tahap itu. Nah, jadi kalau seandainya memang ada bisnis selain PGMC yang withdrawnya seperti itu, silakan Bapak join. Saya yakin itu bagus. Tetapi selama 2 tahun ini saya searching di internet, saya cari informasi ke teman-teman, itu belum ada yang bisa bebas seperti PGMC. Nah begitu. Walaupun PGMC memang menggunakan agen-agen lokal yang ditunjuk, yang berkompeten, yang kira-kira mampu untuk menangani withdraw. Contoh seperti kita, mungkin teman-teman di sini sudah mengalami withdraw itu beberapa kali, dan memang itu datangnya tidak langsung dari PGMC, tuliskan PGMC ya di rekening koran atau tabungan ya, Pak. Nah, jadi memang untuk withdraw itu PGMC menggunakan agen-agen yang terpilih bagi rekanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita withdraw itu memang memakai international wire transfer, itu datangnya nanti tulisannya dari bank, ya, dari bank internasional. Itu pun sudah cukup bukti menurut saya. Kemudian waktu itu saya butuh unsubscribe. Jadi setelah 4 bulan saya bikin account waktu itu ya. Saya terpacu waktu pas 2 bulan saya sudah join, itu teman-teman menanyakan, ini bisa di-liquid nggak sahamnya? Jangan-jangan ini ketelan saja seperti yang sudah-sudah, maksudnya yang sudah-sudah selain PGMC. Terus saya bilang oke, saya buktikan. Jadi saya waktu itu bikin 1 account dengan memakai SIM waktu itu. Saya kan daftar pertama pakai KTP ya, daftar kedua pakai SIM, walaupun namanya sama itu boleh bisa diterima oleh PGMC. Setelah 2 bulan atau setelah 45 hari dapat dividen sekali, kemudian 15 hari lagi, karena waktu itu dan sampai hari ini pun kalau kita sudah join mau di withdraw di unsubscribe atau di liquid sahamnya itu butuh 45 hari ya Pak ya. Nah, setelah 45 hari ini misalkan saya liquid ke 46 harinya. Nah, besoknya saya liquid dan itu butuh 45 hari lagi. Maksudnya 45 hari kerja, jadi sebetulnya si dolar itu yang 1 lot saya itu waktu di liquid itu 51 hari baru nyampe ke account yang ada di rekening dolar. Kemudian saya withdraw untuk membuktikan bahwa ini bisa di liquid. Jadi dengan 2 itu saya betul-betul bisa memiliki power.
Jadi kalau ada yang nanya bisa di liquid, sudah ada. Bisa di withdraw, sudah ada. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya buktikan. Jadi sebelum saya bicara, biasanya saya membuktikan dulu. Kalau tidak terbukti, saya tidak bicara ngarang-ngarang cerita. Jadi by proof. Jadi ke kitanya lebih confident, lebih percaya diri. Karena memang terbukti, karena tidak harus bohong. Oke, di sini kemudian saya akan background saya waktu di PGMC. Kemudian saya melihat peluang ini di poin ketiga dan poin 4. Poin 1 itu peningkatan saham. Seperti Bapak Ibu misalkan beli saham PGMC hari ini sudah naik Pak ya, menjadi $1,35. Kemarin itu 1,3. Oke, $1,3 itu kita dapat katakanlah 10 lot, 10.000 lembar saham. Tetapi di bulan Mei itu menjadi 1,5. Ya kan, sudah ditentukan tuh oleh PGMC. Pada saat 10.000 lembar itu kita dapat, kita ambil, sehingga tidak akan dikalikan 1,35 pada saat kita beli harga saham, tapi dikalikan harga terbaru. Nah, dari situ pun sudah profit Pak. Terlebih PGMC itu memang sudah memiliki suatu niat untuk ke jenjang yang lebih tinggi dari jenis saham, yaitu ke IPO. Sekarang kan masih CPS Pak ya. Dimana posisi CPS ini yang saya ketahui adalah tidak terdaftar di Bapepti atau Bapepam ya dalam hal ini, ataupun belum masuk ke Bursa Efek Indonesia karena memang jenisnya beda. Masih CPS, Convertible Preferred Stock. Nanti setelah menghadapi 2015 itu insya Allah bisa di upgrade jenisnya atau sahamnya ke IPO, Indonesia Public Offering. Itu wajib terregister di hukum lokal yang mengelola tentang saham. Tetapi itu pun ada suatu kabar gembira menurut saya yang bisa diketahui. Sebetulnya sudah, saya yakin kalau di dunia saham sudah lumrah. Jadi kalau misalkan si PGMC ini menghadapi IPO, sahamnya itu diusahakan bersejajar harganya dengan saham tambang lain. Jadi artinya kalau sekarang 1,35, katakanlah ini kedepannya setelah 1,5 itu akan ada loncatan harga, entah menjadi $2, entah menjadi $3. Nah, jadi kalau misalnya mau join, itu sebaiknya dari sekarang sebelum menjadi $2 atau $2,5 per lembar. Nah gitu. Jadi saya pun sering email-emailan dengan Raduka dan beberapa petinggi di PGMC. Yang saya sebut petinggi maksudnya pejabat mereka. Itu salah satunya saya sering berkomunikasi dengan Kenneth Ellinger, CEO-nya si PGMC. Nah, jadi saya tanyakan langsung ke beliau, walaupun memang sebetulnya dari segi di akun saya atau di akun masing-masing itu ada tiket, dan type-nya kan bisa kita mau tanyakan pun dalam hal apapun bisa. Tetapi biasanya saya lebih senang berurusan atau berkomunikasi dengan Ellinger. Dia bilang memang salah satu emailnya ke saya itu bahwa saham ini, PGMC ini yang masih CPS sebelum ke IPO nanti akan mencapai kurang lebih mungkin lebih ya $10 lebih. Nah, jadi memang ada suatu peningkatan dalam 3 tahun ini ke depan. Itu akan ada peningkatan loncatan harga, dan mereka tapi tidak menyebutkan berapa dan sebagainya, level-level atau tahap-tahapnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti pada saat kita punya saham katakanlah 10 lot atau $10.000 dan mau dikonvert ke IPO, itu nanti kita harus menambahkan 50% sesuai yang diketerangkan di buku atau di website ya ada. Jadi kita punya 10.000 lembar, berarti kita harus menambahkan 50% dari nilai kita invest. Nah, yang 50% itu tidak mutlak. Jadi maksudnya si PGMC menetapkan 50% kita harus nambah kalau mau ke IPO, itu hanya batasan maksimal. Bisa saja nanti hanya 10% diambil. Jadi misalkan ya di buku sudah dijelaskan bahwa kalau mau ke IPO harus menambahkan 50% dari modal yang kita invest. Tetapi kenyataannya bisa saja 10%. Nah begitu. Soalnya kalau si PGMC menetapkan katakanlah 10%, tapi kenyataannya 20%, nah, itu pasti kecewa teman-teman di sini pun termasuk saya. Dia bilang statement 10%, tapi kenyataannya 20%. Jadi lebih baik PGMC itu menetapkan tinggi, tapi dijalani kenyataannya nanti misalkan hanya 25% atau kurang dari itu, kan itu cukup bagus, ya kan?
kemudian ini pun kemarin saya meeting di Bandung sama Pak Anwar, kebetulan ke Bandung, kita meeting beberapa orang juga tim saya di Bandung. Itu ada info sebelum pengumuman hari ini diberikan oleh PGMC, itu sebetulnya kita sudah sedikit ada bocoran ya tentang promosi ke Dubai. Dan saya pun telepon beberapa teman termasuk Pak Indra. Saya bilang, Pak Indra, kalau ada yang 100 slot itu langsung bisa berangkat ke Dubai, kan begitu ya. Itu sebelum pengumuman ya. Sebelum hari ini saya bicara seperti itu kemarin. Kemudian memang kriteria itu ada dua. Yang pertama, kalau 100 slot langsung ke satu akun. Yang kedua, satu akun pun tapi 200 slot dalam jangka waktu 2 bulan ya, 60 hari. 60 hari. Tetapi di sini saya menambahkan, tapi tidak tercantum dalam pengumuman. Ini hanya dari saya dan Pak Anwar saja, tetapi dalam koridor struktur saya maksudnya ya. Bagi yang mencapai Januari kemarin dan Februari yang akan kita lewati, CMS-nya dapat $10.000 atau pairingnya 100 slot, itu silahkan daftarkan untuk Dubai dan itu gratis. Nah, jadi cukup mudah menurut saya. Tidak harus kita investasi 100 atau dalam waktu 2 bulan misalkan kita harus 200 slot. Tapi kejar CMS 10.000, maka insya Allah bisa berangkat. Dan biayanya dari mana? Kalau masalah finansial itu dari saya dan Pak Anwar. Asik. Itu saya cover. Nah gitu Pak ya. Jadi Januari ini pun saya belum calculate, maksudnya belum kalkulasi siapa saja orangnya yang dapat. Tetapi mungkin mulai besok saya akan searching di struktur saya yang dapat itu kan kelihatan. Kan? Oke, itu mungkin catatan bagi teman-teman. Silakan PR kalau yang belum dapat